Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kadiri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kadiri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamwatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Kerajaan ini merupakan salah satu dari dua kerajaan pecahan Kahuripan pada tahun 1045. Wilayah Kerajaan Kediri adalah bagian selatan Kerajaan Kahuripan. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanjikarasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Tidak ada bukti yang jelas bagaimana kerajaan tersebut dipecah dan menjadi beberapa bagian. Dalam babat disebutkan bahwa kerajaan dibagi 4 atau 5 bagian. Tetapi dalam perkembangannya hanya dua kerajaan yang sering disebut yaitu Kediri atau Panjalu dan Jenggala. Samarawijaya sebagai pewaris sah kerajaan mendapat ibu kota lama yaitu Dahanapura dan nama kerajaannya diubah menjadi Pangjalu atau dikenal juga sebagai Kerajaan Kediri. Dalam perkembangannya, Kerajaan Kediri yang beribu kota Daha tumbuh menjadi besar, sedangkan Kerajaan Jenggala semakin tenggelam. Diduga Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kediri. Menurut Nagarakertagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu yang berpusat di Daha. Jadi kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Pada mulanya nama Panjalu atau Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kediri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Kadiri. Bahkan nama Panjalu juga dikenal sebagai Pujialung dalam kronik Cina berjudul Ling Wai Taita 1178. Wilayah Kerajaan Kediri adalah bagian selatan Kerajaan Kahuripan. Tak banyak yang diketahui peristiwa di masa-masa awal Kerajaan Kediri. Raja Kamiswara menikah dengan Dewi Kirana, putri Kerajaan Janggala. Dengan demikian berakhirlah Janggala kembali dipersatukan dengan Kediri. Kediri menjadi kerajaan yang cukup kuat di Jawa. Pada masa ini ditulis kitab Kakawin Sawaradahana yang dikenal dalam kesusastraan Jawa dengan cerita Panji. Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari kata Kedi yang artinya mandul atau wanita yang tidak berdatang bulan. Menurut Kamus Jawa Kuno Wojowasito, Kedi berarti orang kebiri, bidan atau dukun.
Di dalam lakon wayang, Sang Arjuna pernah menyamar guru tari di negara Wirata bernama Kedhi Wrakantala. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kili Suci yang bertapa di Gua Selo Mangleng, Kedhi berarti suci atau wadat. Di samping itu, kata Kediri berasal dari kata diri yang berarti adeg angdiri, menghadiri atau menjadi raja, bahasa Jawa Jumenengan. Untuk itu dapat kita baca pada Prasasti Wanua tahun 830 Saka yang diantaranya berbunyi: Ing Saka 706 Cetronoso Danami Saklapa Kasawara Angdiri Rage Panaraban. Artinya pada tahun Saka 706 atau 734 Masehi bertahta Raja Pake Panaraban. Nama Kediri banyak terdapat pada kesusastraan kuno yang berbahasa kuno seperti Kitab Samaradana, Pararaton, Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arang. Demikian pula pada beberapa prasasti yang menyebutkan nama Kediri seperti Prasasti Ceper berangkat tahun 1109 Saka yang terletak di Desa Ceker, sekarang Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo. Dalam prasasti ini menyebutkan karena penduduk Ceker berjasa kepada raja, maka mereka memperoleh hadiah tanah perdikan. Dalam prasasti itu tertulis Sri Maharaja masuk Risi Minani Naring Bui Kadiri, artinya raja telah kembali ke Simanya atau harapannya di bumi Kadiri. Prasasti Kamulan di Desa Kamulan Kabupaten Trenggalek yang berangkat tahun 1116 Saka, tepatnya menurut Damais tanggal 31 Agustus 1194. Pada prasasti itu juga menyebutkan nama Kediri yang diserang oleh raja dari kerajaan sebelah timur. Akani Satruwadya Kalasangka Purnawa, sehingga raja meninggalkan istananya di Katang-Katang. Tatkala nin kentar sangke kadetwan ring Katang-Katang deni Kirmal Yate Kaprabon Sri Maharaja siniwi ring bumi Kadiri. Tatkala Bagawan Tabari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rakelayang Dyah Tulodong yang tertulis di Ketika Prasasti Harinjing. Nama Kediri semula kecil lalu berkembang menjadi nama kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya terkenal hingga sekarang. Perkembangan Panjalu. Masa-masa awal kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui. Prasasti Turun Hyang II 1044 yang diterbitkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. Sejarah kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Samarawijaya yang sudah diketahui, sedangkan urutan raja-raja sesudah Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang, yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu Menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera.
Hal ini diperkuat kronik Cina berjudul Ling Wai Taita karya Zhou Kufei tahun 1178 bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Cina secara berurutan adalah Jawa dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah. Di Jawa ada kerajaan Panjalu, sedangkan Sumatera dikuasai kerajaan Sriwijaya. Penemuan situs Tondo Wongso pada awal tahun 2007 yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan Kediri diharapkan dapat membantu memberikan lebih banyak informasi tentang kerajaan tersebut. Runtuhnya kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Negara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Akuwutumaper. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi dekat desa Kanter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Raja-raja yang memerintah Daha. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memerintah di Daha, ibu kota Kediri, pada saat Daha menjadi ibu kota kerajaan yang masih utuh. 1. Airlangga merupakan pendiri kota Daha sebagai pindahan kota Kahuripan. Ketika ia turun tahta tahun 1042, wilayah kerajaan dibelah menjadi dua. Daha kemudian menjadi ibu kota kerajaan bagian barat, yaitu Panjalu. Menurut Nagara Kertagama, kerajaan yang dipimpin Airlangga tersebut sebelum dibelah sudah bernama Panjalu. Pada saat Daha menjadi ibu kota Panjalu. 1. Sri Samarawijaya merupakan putra Airlangga yang namanya ditemukan dalam prasasti Pamwatan. 2. Sri Jayawarsa berdasarkan prasasti Sirah Keting tidak diketahui dengan pasti apakah ia adalah pengganti langsung Sri Samarawijaya atau bukan. 3. Sri Bameswara berdasarkan prasasti Padelegan, prasasti Panumbangan, dan prasasti Tangkilan. 4. Sri Jayabaya merupakan raja terbesar Panjalu berdasarkan prasasti Ngantang, prasasti Talang, dan Kakawin Bratayuda. 5. Sri Sarweswara berdasarkan prasasti Padelegan II dan prasasti Kahyunan. 6. Sri Aryeswara berdasarkan prasasti Angin. 7. Sri Gandra berdasarkan prasasti Jaring. 8. Sri Kameswara berdasarkan prasasti Ceker dan Kakawin Samaradahana. 9. Kertajaya berdasarkan prasasti Kalunggung, prasasti Kamulan, prasasti Palah, prasasti Wates Kulon, Nagara Kertagama, dan Pararaton. Jayabaya adalah raja kerajaan Kediri. Pada masa kekuasaannya, Kediri memperluas wilayahnya hingga ke pantai Kalimantan. Pada masa ini pula Ternate menjadi kerajaan subordinat di bawah Kediri. Waktu itu Kediri memiliki armada laut yang cukup tangguh.
Jayabaya disebut dalam kakawin Baratayuda yang dikubah oleh Empu Panuluh dan Empu Sedah. Dewasa ini, nama Jayabaya di tanah Jawa juga sering dipakai dalam hal-hal yang berhubungan dengan eskatologi. Jayabaya dikenal sebagai peramal Indonesia masa depan, meski hal tersebut hanyalah karangan Ronggowarsito saja. Raja terakhir Kediri adalah Kertajaya. Kertajaya dikenal sebagai raja yang kejam, bahkan meminta rakyat untuk menyembahnya. Ini ditentang oleh para Brahmana. Sementara itu di Tumapel, wilayah bawahan Kediri di daerah Malang, terjadi gejolak politik. Ken Arok membunuh penguasa Tumapel, Tunggul Ametung, dan mendirikan kerajaan Singasari. Ken Arok kemudian memanfaatkan situasi politik di Kediri. Ia beraliansi dengan Brahmana dan lalu menghancurkan Kediri. Dengan meninggalnya Kertajaya, Kediri menjadi wilayah kerajaan Singasari. Pada saat Daha menjadi bawahan Singasari, kerajaan Panjalu runtuh tahun 1222 dan menjadi bawahan Singasari. Berdasarkan prasasti Mula Mulurung, diketahui raja-raja Daha zaman Singasari yaitu 1. Mahisa Wongateleng putra Ken Arok, 2. Kuningbaya adik Mahisa Wongateleng, 3. Tohjaya kakak Kuningbaya, 4. Kertanagara cucu Mahisa Wongateleng yang kemudian menjadi Raja Singasari. Pada saat Daha menjadi ibu kota Kediri, 1. Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya yang menjadi Bupati Kelang-Kelang. Tahun 1292 ia memberontak hingga menyebabkan runtuhnya kerajaan Singasari. Jayakatwang kemudian membangun kembali kerajaan Kediri, tapi pada tahun 1293 ia dikalahkan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Pada saat Daha menjadi bawahan Majapahit, sejak tahun 1293, Daha menjadi negeri bawahan Majapahit yang paling utama. Raja yang memimpin bergelar Bredaha, tapi hanya bersifat simbol, karena pemerintahan harian dilaksanakan oleh Patih Daha. Para pemimpin Daha zaman Majapahit antara lain 1. Jayanegara tahun 1295 sampai 1309 didampingi Patih Lembusora. 2. Raja Dewi tahun 1309 sampai 1370-an didampingi Patih Aryatilam, kemudian Gajah Mada. Setelah itu nama-nama pejabat Bredaha tidak diketahui dengan pasti. Pada saat Daha menjadi ibu kota Majapahit, menurut Suma Oriental tulisan Tommy Pires pada tahun 1513, Daha menjadi ibu kota Majapahit yang dipimpin oleh Batara Wijaya. Nama raja ini identik dengan Dyahrana Wijaya yang dikalahkan oleh Sultan Trenggana Raja Demak tahun 1527. Sejak saat itu nama Kediri lebih terkenal daripada Daha. Pemerintahan Raja-Raja Kediri. Srijaya Warsa di Jaya Sastra Bahu dengan prasasti berangka tahun 1104 menganggap dirinya sebagai titisan Wisnu seperti halnya Airlangga, adalah Raja Kediri yang muncul pertama di pentas sejarah. Selanjutnya Kameswara, bergelar Sri Maharaja Rakesirikan Sri Kameswara Sakala Buwana Natus Tikarana,
Sarwa Niwarya Wirya Parakrama Dikjaya Tunggadewa. Lencana kerajaan berbentuk tengkorak bertaring yang disebut Candra Kapala, dan adanya Empu Dharmaraja yang telah mengubah kitab Samaradhana berisi pujian yang mengatakan raja adalah titisan Dewa Kama. Ibu kota kerajaan bernama Dahana yang dikagumi keindahannya oleh seluruh dunia. Permaisuri yang sangat cantik bernama Sri Kirana dari Jenggala. Mereka dalam kesusastraan Jawa terkenal dalam cerita Panji. Pengganti Kameswara yaitu Jayabaya bergelar Sri Maharaja Sri Dharmeswara Madhusudanawatarenddata Surjingsa Parakrama Dikjaya Tunggadewa. Lencananya adalah Narasingha, dikekalkan namanya dalam kitab Bharatayuda, sebuah kakawin yang digubah Empu Sedah di tahun 1157 dan diselesaikan oleh Empu Panuluh yang juga terkenal dengan kitab Hariwangsa dan Gatotkaca. Pengganti selanjutnya yaitu Sarweswara, lalu Aryeswara yang memakai Ganesha sebagai lencana kerajaan, kemudian Gandra yang bergelar Sri Maharaja Sri Koncaryadipa Handabuwana Paraka Parakramanindita Dikjaya Tunggadewanama Sri Gandra. Dari prasasti dibuktikan bahwa Kadiri mempunyai armada laut. Tahun 1190 sampai 1200 diperintah Srengga bergelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikrama Wataranindita Cangralancana Dikwijayo Tunggadewa dengan lencana kerajaan Cangka kerang bersayap di atas bulan sabit. Raja terakhir yaitu Kertajaya berlencana Garuda Muka, yang riwayat kerajaannya berakhir dan menyerahkan kepada Singasari setelah kalah dalam pertempuran di Kanter melawan Ken Arok. Karya sastra zaman Kediri. Seni sastra mendapat banyak perhatian pada zaman kerajaan Panjalu Kediri. Pada tahun 1157 kakawin Bharatayuda ditulis Empu Sedah dan diselesaikan Empu Panuluh. Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Korawa sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabaya atas Jenggala. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis kakawin Hariwangsa dan Gatotkaca. Terdapat pula pujangga zaman pemerintahan Sri Kameswara bernama Empu Dharmaraja yang menulis kakawin Sawaradhana. Kemudian pada zaman pemerintahan Kertajaya terdapat pujangga bernama Empu Monaguna yang menulis Sumana Santaka dan Putri Guna yang menulis Kresnayana. Pada abad ke-13, pengaruh Hinduisme terutama Wisnuisme terlalu kuat di kerajaan Kediri. Karya sastra Ramayana dan Bharatayuda menunjukkan kuatnya pengaruh Wisnuisme. Perkembangan kesusastraan di zaman Kediri sangat bagus, yang selain kitab-kitab tersebut di atas, beberapa hasil lainnya adalah kitab Lubdaka dan Vratasancaya karangan Empu Tanakung. Merupakan karya Empu Tanakung yang digubah pada masa pemerintahan Raja Dyah Suprabawa, Raja Majapahit ke-10 yang memerintah tahun 1463 Masehi, seperti tercantum dalam Piagam Sendang Sedati. Kitab ini menguraikan tentang seorang pemburu yang pada suatu malam menaburkan daun maja atau wilwa di atas lingga Siwa yang ada di bawah pohon maja.
Sebagai tanda terima kasih, Dewa Siwa kemudian mengizinkan Lubdaka masuk ke dalam taman surga. Cerita ini merupakan saduran dari mitologi India yang bertalian dengan upacara keagamaan Sivaratri yang pada zaman Majapahit sudah dirayakan. 1. Kitab Kresnayana karangan Empu Triguna. 2. Kitab Sumana Santaka karangan Empu Monaguna. 3. Samaradahana diciptakan oleh Empu Dharmaraja pada pemerintahan Kamicara. 4. Mahabharata Bharatayuda diterjemahkan oleh Empu Sedah dan Empu Panulu pada pemerintahan Jayabaya yang merupakan raja sekaligus dikenal ahli nujum. Selain itu, ada beberapa keterangan yang terdapat dalam berita-berita Tionghoa, seperti di kitab Lingwai Taita yang disusun Chokweve di tahun 1178 dan kitab Cuvanci oleh Cao Jukua di tahun 1225. Orang-orangnya memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, rumah-rumah bersih dan rapih, lantai berubin hijau dan kuning. Pertanian, peternakan, serta perdagangan maju dan kerajaan penuh perhatian. Tidak ada hukuman badan, yang bersalah didenda emas, pencuri dan perampok yang tertangkap dibunuh. Alat pembayaran adalah mata uang. Orang sakit bukan makan obat, tapi mohon sembuh para dewa dan Buddha. Raja berpakaian sutra, sepatu kulit, memakai emas-emasan, rambut disanggul. Raja keluar naik gajah atau kereta, diiringi 500-700 prajurit dan rakyat jongkok. Raja dibantu 4 menteri, gaji dari menerima hasil bumi lainnya sewaktu-waktu. Selain agama Buddha, ada agama Hindu. Rakyat lekas naik darah dan suka berperang, suka mengadu babi dan ayam. Bangkitnya kerajaan Kediri. Ketika Singasari berada di bawah pemerintahan Kertanegara, terjadilah pergolakan di dalam kerajaan. Jayakatwang, Raja Kediri yang selama ini tunduk kepada Singasari, bergabung dengan Bupati Sumenep atau Madura untuk menjatuhkan Kertanegara. Akhirnya pada tahun 1292, Jayakatwang berhasil mengalahkan Kertanegara dan membangun kembali kejayaan kerajaan Kediri. Runtuhnya Kediri setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang. Salah seorang pemimpin pasukan Singasari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura. Karena perilakunya yang baik, Jayakatwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka hutan tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Ia bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk menggempur Kediri. Dalam perang tersebut, pasukan Jayakatwang mudah dikalahkan. Setelah itu, tidak ada lagi berita tentang kerajaan Kediri. Dewasa ini, daerah kekuasaan kerajaan Kediri atau Panjalu ini termasuk daerah Kabupaten Kediri, Tulung Agung, Blitar, dan Malang. Suatu hal yang cukup menarik bahwa letak prasasti raja-raja Kediri itu hampir sebagian besar terdapat di daerah Kabupaten Blitar sekarang.
Memang letak pendirian prasasti itu dapat menunjukkan aktivitas politik, ekonomi, serta kebudayaan masa itu. Prasasti-prasasti raja-raja Kediri itu membuat nama desa-desa kuno di daerah Kabupaten Blitar, yang sekarang sebagian besar masih bertahan nama seperti ketika diresmikan untuk pertama kalinya. Nama-nama desa itu karena perkembangan zaman kemudian berubah. Desa-desa yang memegang peranan penting semasa menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Panjalu antara lain ialah dengan Pandelegan, dekat Bikatan, Desa Mleri, yang sekarang termasuk daerah Kecamatan Srengat. Demikian pula penduduk desa-desa Penumbangan atau Brumbung Karangrejo Talan atau Gurit Jepun. Nama-nama desa itu dewasa ini termasuk daerah Kecamatan Wlingi, Kesamben, dan Gandusari. Penduduk di desa-desa tersebut telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja, sehingga dianugerahkan status Swatantra dengan hak simayang turun-temurun. Daerah di sebelah selatan Sungai Brantas pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri pun tampil dalam sejarah. Hal itu terbukti dengan adanya sebuah prasasti yang berhubungan dengan penduduk Desa Jaring, Sumber Arum, Kecamatan Lodoyo sekarang. Dan selama hampir 800 tahun yang lalu, nama Desa Jaring ini tetap bertahan sampai sekarang. Demikian pula letak prasasti batunya berada di tempat semula ketika diresmikan 8 abad yang lalu. Rahayu, Rahayu, Rahayu.